hari ini sudah siap ya, di hari Jumat ini sudah siap sedia selalu untuk memeriahkan hari Anda di acara Rumpik No Secret. Wah. Ada Daniel juga dengan jaket merahnya, menemani kita dengan ting-dong dan gelegar-gelegar halilintar ya. Kita bocokan dulu seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa yang menjadi highlight? Tentu saja nanti masih ada highlight lagi tentang kasus yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu laporan Vena Melinda terhadap Ferry Irawan gitu ya, atas dugaan KDRT, dan kemarin itu sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Tapi sebelum ke situ kita bahas dulu, ini ada lagi postingan yang ini pasangan udah bercerai ya, tapi 2 tahun sesudah itu masih aja ada konflik ya. Itu semakin menguatkan teori aku ya. Emang kalau belum selesai urusannya, belum selesai walaupun udah cerai. Ini, Alvin Faiz bongkar dugaan perselingkuhan Larissa Chow, beberkan saat mesra dengan pria berinisial KI ya. Ini KI apa KL? Oh KL, siapa tuh? Ini dari apa sih asal muasalnya? Pokoknya suatu hari lah, ini di sebuah story-nya Alvin, dia posting ini gini ya. Ini kayak ini di apa sih namanya nih? Inner circle, close friend gitu ya. Tapi kok bentuknya begini, tuh ada jamnya, ada kok gini sih, ada jamnya, ada singkatannya ini. Oh gitu. Oh ditranskrip. Oh wow, canggih ya. Terus dia bilang tuh, ini beda cowok, masih mau bilang nggak ada bukti gitu. Apa sih asal muasalnya, ceritanya gimana? Jadi kayaknya ini masih gara-gara perceraian mereka. Terus kemudian Alvin kan dalam waktu yang tidak berapa lama setelah perceraian dia menikah lagi gitu kan. Menikah lagi dengan perempuan yang sebelumnya juga menikah sama temennya, circle-nya gitu lah ya. Itu sehingga orang banyak menuduh bahwa ini perceraian ini gara-gara Alvin gitu kan, ya kan. Dan banyaklah ini segala macam. Terus Alvin bilang, saya sudah mencoba berkomunikasi dengan baik dengan Larissa, tapi malah dia balas di postingan media sosial. Walaupun cuma sebentar terus dihapus gitu ya. Nih terus udah gitu. Ini apa nih? Ketemu udah belum bang? Udah gak mempan. Oh ini nih netizen bilang, kenapa gak ketemu aja sih? Kenapa harus posting di sosial media dan buka-buka aib? Udah 2 tahun yang lalu deh gitu ya. Terus inilah keterangannya Alvin, ini curahan Alvin yang panjang. Coba lihat, buka aja semua nih. Ini banyak yang nuduh juga, playing victim ya kan. Dia bilang gini, playing victim, bikin sensasi. Coba lihat jejak digital. Ada kita ngerespon selama ini setiap diramein di media 2 tahun ini. Apa sih berisik amat? Gue diserang dia, akun pegawai dan akun temannya dibilang playing victim. Betul, medsos tidak menyelesaikan masalah, tapi kalau udah hampir 2 tahun diramein terus sama dia gimana? Gue harus diem juga. Baru 2 hari lalu baru ngeramein lagi di Instagram dia loh, meskipun beberapa jam dihapus. Padahal gue ngomong baik-baik di chat malah dibalas di media. Gue ngeresponnya sekarang salah, tanda tanya gitu ya kan. Jadi Alvin juga menuduh salah satu yang memicu penggiringan opini publik itu adalah dari timnya Larissa, admin-adminnya dan sebagainya. Tapi dia bilang bahwa itu semua pasti disuruh gitu ya. Tapi sih aku setuju sama netizen yang bilang kalau memang di chat itu tidak berpengaruh, datang deh ngobrol berdua ya nggak sih? Karena memang yang namanya perceraian itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah yang pernah ada, apalagi kalau punya anak. Jadi selesain aja berdua kalau memang masih ada ganjelan loh ya, gitu kan? Kalau masih ada ganjelan-ganjelan biar hubungannya baik, apa harapannya Alvin, apa harapannya Larissa terkait dengan anak mereka? Kalau menurut aku gitu. Daripada begini, udah 2 tahun lalu ngapain posting chat? Tapi ada respon Larissa, kita nggak tahu nih, ini respon terhadap postingannya Alvin atau apa gitu. Bunyinya adalah begini, do you ever think about someone you're like, I wanna take care of them so hard. I want to be their number 1 supporter, especially during times when they think no one believes in them. Terjemahannya adalah gitu ya. Pernah nggak sih mikir atau tahu atau kenal seseorang yang pengen banget gitu menjadi pendukung utama dari orang lain yang mereka pedulikan gitu, sampai pengen nemenin mereka pada saat mereka tuh nggak bisa tidur gitu, hanya untuk make sure supaya mereka itu bisa merasa lebih tenang gitu ya. Dan give them affection and so much love that they have never received, dan memberikan perhatian gitu ya, cinta yang orang itu yang dia perhatiin itu tidak pernah dapatkan gitu. Apa ini kan jadi menduga-duga aku ya gitu. Baiknya daripada bikin kita bingung, ketemu aja deh, ngobrol ya kan gitu ya. Apalagi ini kan masih rame kemarin juga masalah yang menjadi sorotan netizen, antara lain adalah karena Alvin itu dianggap kurang perhatian sama anaknya sendiri gitu. Tapi dia kan lebih sering 24 jam sama anaknya
istrinya sekarang, which is itu anaknya temennya juga gitu kan ya. Apalagi sekarang juga istrinya kan sedang hamil. Jadi mungkin itu yang membuat dia menjawab ya. Apalagi banyak komen-komen negatif juga diarahkan ke ibu mertuanya Alvin atau ibunya Henny gitu. Ya udah sih, kalau menurut aku nih ya, kalau memang itu masalah netizen itu bisa diselesaikan apabila masalah internal juga selesai. Gitu. Oke Alvin? Oke baik, lanjut berikutnya. Kita menuju ke berita yang hangat diperbincangkan. Ini dari Ferry Irawan tetapkan sebagai tersangka ya kemarin. Dan ini lumayan cepat ya. Lapornya Minggu, kemudian gelar perkaranya dari hari Rabu. Hari Kamis, Ferry sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi yang menarik di sini menjadi highlight itu adalah postingannya Bang Hotman yang sudah ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Vena Melinda. Ini salah satu postingannya Hotman ya. Dia bikin reels gitu, komennya gini. Mudah-mudahan dia ada ongkos untuk hadiri pengadilan Senin ini. Karena untuk pulang dari Surabaya, ongkos dia dibantuin oknum aparat gitu kan. Ada lagi postingan lainnya? Oh nggak bisa tayang, bayangkan ya captionnya Hotman Paris nggak bisa tayang di sini karena dia itu menulis kayak latar belakang kenapa kekerasan itu terjadi begitu ya, which is itu adalah sifatnya kalau menurut beberapa orang itu sifatnya adalah sesuatu yang harusnya tidak sensitif lah gitu ya, nggak perlu juga diumbar ke publik gitu. Oke, kita lihat komentar netizen di Instagramnya Bang Hotman ya. Lelaki sudah susah numpang hidup KDRT pula. Apa sih maunya si Mas? Sekarang modal ganteng aja banyak Mas yang lebih muda katanya gitu. Lanjut berikutnya. Tolong Bang bilangin sama Mbak Vena jangan dicabut laporannya. Lanjut sampai masuk penjara, jangan kayak Lesti. Nikah aja dia nggak modal, yang bayarin semua biayanya Vena, nggak malu. Lanjut berikutnya. Udah gitu aja. Kita mensensor juga komentar-komentar yang lainnya. Ya gini ya, Hotman Paris itu memang dikenal sebagai orang yang kalau membela kliennya, terutama klien selebriti itu dengan caranya gitu ya. Caranya yang kemudian mengundang banyak perhatian publik. Tapi kalau dari aku pribadi ya sebagai perempuan gitu ya. Kasus KDRT ini adalah sesuatu yang cukup serius, yang cukup sensitif, terutama untuk korban, terutama untuk perempuan dan anak gitu ya. Berharap ini semua, apalagi kalau ini menyangkut public figure tuh banyak harapan supaya public figure ini juga bisa memberikan influence atau pengaruh yang baik tentang bagaimana pilihan perempuan untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya apabila mengalami KDRT. Sama seperti waktu itu Lesti, banyak orang yang mendukung, banyak sekali yang mendukung Lesti ketika dia melaporkan. Tapi banyak sekali yang kecewa ketika dia mencabut laporan. Sehingga pada kasus ini terjadi pada Vena, orang masih terus berharap Vena bisa menunjukkan kekuatannya sebagai perempuan yang saklek dengan keputusannya gitu. Tapi ada juga banyak yang takut-takut ya. Takut-takut memberikan dukungan secara terbuka karena takut nanti dia nggak cabut laporan terus dia hubungannya kembali baik. Jadi kita jadi bingung deh, awkward gitu kan. Ya. Tapi ya mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi contoh yang baik, contoh yang bermanfaat buat publik, bukan cuma sekedar menjadi tontonan semata tapi bisa juga menjadi tuntunan. Salah satu juga yang memberikan dukungan secara terbuka nih adalah Roro Fitria. Kita lihat profilnya berikut ini. Roro Fitria, artis kelahiran 1989 yang pernah hampir 1 tahun menikah dengan Andri Irwan dan dikaruniai seorang anak ini 6 Desember lalu resmi bercerai dan akte cerainya baru keluar pada 29 Desember bertepatan dengan hari ulang tahunnya hingga ia menganggapnya sebagai kado terindah. Sebelumnya, Roro melayangkan gugatan cerai pada September 2022 karena adanya dugaan KDRT verbal dan non-verbal, perselingkuhan, serta tidak diberi nafkah. Perempuan yang kerap disapa Nyai ini mengenal Vena Melinda sejak diundang podcast pada Oktober 2022 dan Desember kemarin menghadiri launching baju Vena. Bungsu dari 4 bersaudara ini sejak muncul berita Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT pada 8 Januari kemarin, memposting dukungan untuk menguatkan Vena dan berkomentar di Instagram Ferry. Benarkah Roro Fitria pansos? Dan bagaimana caranya lepas dari hubungan toksik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Roro Fitria. Ini Roro Fitria juga salah satu yang selebriti gitu ya, yang banyak speak up, ya kan? Karena kamu juga menceritakan bahwa kamu juga pernah berada di posisi seperti itu, begitu ya. Kita lihat dulu salah satu video Roro ketika dimintai tanggapannya oleh awak media berikut ini. Oke, baik. Roro Fitria duduk di kursi ini untuk jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau
fakta. Roro Fitria, fitnah atau fakta? Kamu sengaja mengutarakan dukungan dan pendapat kamu tentang kasus KDRT yang dialami oleh Vena Melinda. Itu supaya dapat perhatian juga dari media sehingga kamu akan diwawancara oleh media. Fitnah atau fakta? Fitnah gitu. Apa jadi tujuan kamu? Jadi alhamdulillah ya, jadi komunikasi Nyai sama Mbak Vena itu intens ya. Dari yang sebelum kejadian sampai dengan setelah kejadian sampai semalam pun sampai jam 1:30 pagi masih chatting WA. Tadi pagi jam 6:30 pagi juga masih chatting WA. Dan Nyai melihatnya apa yang dialami Mbak Vena is the same like me. The same like me. Jadi menikah lillahi ta'ala karena ibadah. Tidak memikirkan background kawin cerainya, tidak memikirkan settle atau tidaknya, pure karena ibadah. Terus sang lelaki juga selalu mendalil-dalilkan agama. Ternyata in the fact seperti itu. Jadi ya apa yang Mbak Vena rasain, Nyai amat sangat tahu. Kamu sangat paham. Sangat paham, dan insya Allah besok akan silaturahmi ke rumah Mbak Vena. Rumahnya tetanggaan sama Nyai juga. Oke. Kalau boleh tahu gimana kondisi Vena sekarang? Alhamdulillah sudah membaik ya. Cuman asam lambungnya naik. Iya. Terus Nyai sampein, Mbakku sayang harus maem. Apapun yang dipikirkan, yang baru unek-unek, sedih, stres, down itu pasti. Tapi harus makan. Dengan makan, dengan sehat fisik, insya Allah kesehatan mentalnya akan juga membaik. Membaik. Gitu ya. Gitu. Terus, kamu sempat tanya nggak sama Vena? Ini kan banyak mendapatkan perhatian publik. Ada yang mendukung pastinya, tapi ada juga yang kemudian menganggap ini dengan komen-komen yang seolah-olah ini tidak, tapi lebih fokus kepada hal yang lain gitu yang mereka komen. Contohnya misalnya, makanya genit sih, pamer-pamer kemesraan sih di media sosial, atau ada yang menyalahkan, udah tahu dia itu punya latar belakang begini, masa sih nggak dengerin orang? Jadi seolah-olah jadi kayak menyalahkan gitu. Sempat tanya gitu nggak ke tidak perlu ditanyakan pun, Nyai sudah tahu. Persis sekali yang Nyai rasain. Jadi Nyai juga disampaikan di awal kan, udah tahu kawin cerai ngapain mau, udah tahu belum settle ngapain mau, udah tahu semua prosesi pernikahan resepsi dari effort yang wanita, kenapa mau? Nah jadi Nyai menganggap ya benar-benar pure ini kejadian musibah dari Allah SWT. Kalau boleh tahu kan kamu bilang kamu bisa berempati karena kamu mengalami hal yang sama. Betul. Banyak kesamaannya gitu. Kamu sendiri ketika berada di posisi itu, karena niatnya baik, tanpa melihat latar belakang dan lain sebagainya, tiba-tiba ternyata terjadi hal yang buruk pada kamu. Apa yang paling berat gitu ya buat kamu berkaitan dengan ya itu tadi, orang yang ngerasa sudah mengingatkan kamu, kan gitu, udah dikasih tahu. Ada apa yang kamu rasakan? Kalau niatan ibadah menikah itu pure karena cinta kasih, ya ini berarti memang qadarullah, takdir dari Allah yang harus kita jalani. Kalau memang endingnya tidak baik, ya sudah. Dan memang harus harus punya prinsip. Karena Nyai sempat sampaikan ke Mbak Vena waktu pas hari pertama, ketika sudah tahu ada peristiwa ini, Nyai nyampein, Mbakku sayang, kalau misalnya nanti dia datang nyembah-nyembah minta maaf persis seperti my ex seperti itu, jangan dimaafin ya gitu. Karena itu cuma topeng. Nyai bilang gitu. Terus langsung Mbak Vena menyampaikan, aku mau urus perceraian gitu. Jadi kamu daripada itu menjadi beban, kamu memikirkan bahwa memang itu sudah jalannya kamu mengalami pengalaman seperti ini. Betul. Tapi ada kemarahan nggak? Kemarahan dalam arti bahwa kamu sudah memberikan kepercayaan kepada laki-laki itu dengan memaafkan atau tidak melihat masa lalunya, tetapi kemudian dia mengkhianati kamu. Kemarahan kepada dia yang istilahnya apa ya? Kayak nggak tahu diri gitu. Iya, bisa Mbak Feni lihat beberapa kali kita pertemuan tentang membahas tentang my ex, kan sampai detik ini juga Nyai belum bisa merilis semua rasa sakit itu, dan sampai dengan saat ini masih terapi psikolog ya. Iya. Jadi masih marah, masih sedih, masih depresi, trauma. Akar marahnya apa? Yang paling membuat kamu marah tuh apa? Karena apa? KDRT verbal non verbal dan juga perselingkuhan.
Jadi karena itu mengkhianati betul kepercayaan. Betul. Nah, kalau boleh tahu ya, kan kamu menghadapi hal yang sama. Aku masih melanjutkan pertanyaannya. Kamu mengalami hal yang sama. Orang banyak bertanya gitu ya. Apa sih yang pada saat itu kamu dengar, kamu lihat sehingga kamu bisa mengambil keputusan ketika kamu mendengar bahwa orang ini begini. Ada yang bilang dia begini. Tapi kamu nggak mempertimbangkan itu atau kamu nggak melihat itu sebagai hal. Kamu lihat ke depan. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan yang membuat kamu yakin untuk tidak memasukkan variabel itu sebagai pertimbangan? Kaidah-kaidah agama yang ditonjolkan. Itu. Iya, jadi pendekatannya adalah karenanya sudah hijrah, jadi pendekatannya dengan kaidah-kaidah agama. Persis dengan, ya maaf mungkin Mas Ferry seperti itu. Karena pada saat itu kamu pun sebetulnya memang niatnya ingin mencari Lillahi pasangan. ta'ala, ibadah. Jadi ketika datang orang yang seolah-olah sesuai dengan apa yang kamu cari, itu menjadi faktor yang membuat Iya, dan yang percaya. Nyai lihat Allah dan almarhum mama. Oke. Setelah kemudian kamu melihat bahwa ya itu sebenarnya semuanya cuma kedok gitu ya, seolah-olah cuma kedok, dalil-dalil itu ya dia betul. gunakan hanya untuk mencapai tujuannya gitu ya. Apa sekarang yang kamu akan lakukan atau menjadi pertimbangan kamu kelak ketika mencari pasangan lagi? Orang yang benar-benar sayang pure sama Nyai sama Baby Sultan, yang tidak hanya pakai topeng, yang benar-benar bertanggung jawab secara lahir maupun batin. Kalau kamu ketemu lagi orang yang sama yang bentuknya seperti itu, yang mendekati kamu dengan apa ya, dengan dalil-dalil, tahu kebutuhan kamu gitu, apa yang akan kamu lakukan? Harus in proses, jadi tidak serta merta ta'aruf lalu terburu-buru, tapi in proses. In proses. Yes. Apa yang kira-kira akan kamu lihat yang menjadi bukti bahwa dia serius, bukan cuma sekedar topeng? Kesetiaan dan tanggung jawabnya. Ada tesnya? Insya Allah sih feeling ya, karena udah berpengalaman disakiti. Iya, iya. Itu feeling menurut kamu. Itu juga kayak yang kamu sampaikan ke Vena, atau itu yang menjadi kesamaan yang menjadi pembicaraan kalian? Lebih kepada KDRT ya. KDRT. Karena Pak Nyai sendiri mengalami, Nyai hamil Baby Sultan 9 bulan, gede banget perut Nyai. Nyai didorong jatuh ke lantai dan dia tersenyum. Sakit. Kamu bilang kamu konseling untuk rasa marah dan depresi. Betul, sampai dengan saat ini masih dengan psikolog Ibu Citra dari Behaviors. Depresi. Depresi. Itu karena kesedihan yang luar biasa. Dan masih kalau tidur, tahu kebangun sendiri, terus sesek gitu. Jadi kayak belum bisa merilis, belum bisa melepaskan semua rasa sakit di dalam hatinya. Itu yang kamu rasakan. Bangun sesek. Apa? Karena apa? Bayangan apa? Bayangan semua depresi, berpuluh-puluh kali disakitin, itu meninggalkan KDRT, trauma. diselingkuhin, iya. Masih belum bisa terima ya. Terus cara apa yang kamu lakukan untuk bisa sedikit meringankan itu? Dengan melihat wajah lucu Baby Sultan, dengan melihat masa depan yang masih panjang buat Baby Sultan, dan utamanya sekarang lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah SWT, itu yang bisa menjadi pegangan Nyai saat ini. Ini kan pada saat kamu menikah gitu, itu kan pasti juga berdoa, meminta petunjuk gitu ya. Nah, sekarang apa yang kamu minta? Gimana cara kamu minta kepada Allah? Berdoa dengan sungguh-sungguh meminta supaya jodoh yang terbaik buat Nyai dan juga sebagai figur papa buat Baby Sultan. Itu yang. Karena papa aslinya sampai dengan saat ini tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Untuk kesembuhan kamu sendiri, apa yang kamu minta? Apa ya? Pelan-pelan mencoba mengikhlaskan, berdamai dengan diri, lebih bisa, oh ya udah, ini berarti Allah sayang sama aku. Allah masih mencoba aku, berarti Allah sayang sama aku, perhatian sama aku. Berdamai dengan diri. Kalau boleh tahu, apa yang masih berkecamuk di kamu? Penyesalan apa? Kan biasanya tuh kemarahan terbesar adalah kepada diri dan keputusan yang pernah. Apa yang membuat kamu seandainya atau gitu? Yang buat kamu kayak... Iya, kenapa Nyai serta merta percaya dengan omongan dia, dan Nyai menyerahkan segala sesuatu halnya pada saat
akad nikah itu gitu. Karena kamu terlalu mudah percaya. Iya, terlalu mudah percaya. Kedepannya apakah itu membuat kamu tidak mudah percaya? Harus hati-hati, be aware. Be aware. Iya. Kita masih akan ngobrol lagi sama Roro Fitria, gitu ya. Iya. Jadi kita tahu sebenarnya kenapa dia bisa merasa begitu peduli, karena ya itu tadi Betul. ada banyak hal yang ternyata Kesamaan. mirip, Iya, dan tidak menyangka. tidak menyangka. Tidak menyangka, karena pada tanggal 31 Desember kemarin Mbak Vena dan Mas Ferry masih memberikan Nyai video ucapan ulang tahun pada Nyai di saat malam tahun baru di Hong Kong. Begitu romantisnya, begitu happy-nya melihat juga Nyai sendiri happy banget ya gitu, dan terima kasih banyak udah dikasih perhatian meskipun via video ya, selamat ulang tahun buat Nyai. Ternyata berapa hari kemudian bisa berdarah-darah gitu. Jadi nggak unlogic gitu. Oke, nanti kita tanya sama Roro Fitria. Kira-kira perilaku apa yang perlu kita waspadai dari bujuk rayu laki-laki? Tapi kita mau ngobrol juga nih sama teman saya yang namanya Yayan Lydia, ya, dan putrinya Angel yang ini kayak kakak adik. Kita lihat profil mereka berikut ini. Yayan Lydia, artis kelahiran 1978 ini memulai karir sejak tahun 1999 dan dikenal saat membawakan acara kuis tengah malam dan membintangi film berjudul Anda Puas Saya Loyo pada 2008. Bintang film horor Pocong The Origin yang memiliki image seksi ini menikah dengan Karebet Pramudiarto pada 2008 lalu dan dikabarkan sudah bercerai sejak 2021, namun baru diketahui publik Desember kemarin. Pesinetron yang sempat dikira kakak dari Chika Jessica ini memiliki anak bernama Angel Melinda yang saat ini berusia 23 tahun dan berkarir di dunia entertainment sebagai penyanyi dan penulis lagu. Mahasiswi jurusan musik sound design ini mengeluarkan single perdananya berjudul Kamu pada 2019 lalu. Benarkah Yayan Lydia menyembunyikan kabar perceraiannya karena tidak ingin viral? Dan benarkah Angel Melinda menjadi penyanyi karena diproduseri ibunya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.